TK izin, Teh Sarahnya sudah hadir ya untuk MC dari kitanya ya. Mangga Teh Sarah langsung dibuka aja. Baik, izin apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bapak Ibu, Akang Teteh. Jelas. Jelas. Baik, kalau begitu. Izin kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama dan juga paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayatnya kepada kita semua. Pada hari ini kita diberi kenikmatan sehingga dapat bertemu dalam acara Campus Talk 2025 episode kedua yang diselenggarakan atas kerjasama antara Mark Plus Campus Community dengan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan tema kita hari ini Entrepreneur and Business, Tips Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan. Baik, kami sapa terlebih dahulu telah hadir pada siang hari ini yang terhormat Ketua Ikatan Alumni FEB Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kalau saya ini manggilnya Teteh ya. Selamat siang, Teh Enda. Baik, apa sudah ada? Ya. Selamat siang, Teh. Baik, beserta jajarannya, Wakil Ketua, ada Akang Ade Sodikin SE. Selamat siang, Kang. Serta segenap panitia dan juga pengurus. Kemudian yang kami hormati, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Muhammad Frans Romi, SE MM MBP CHRA. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Ardi Ridwansyah, selaku Deputy CEO Mark Plus Institute. Selamat siang, Pak. Ini panggilnya Bapak, Akang, Emas gitu. Pak, boleh. Oh, baik, Pak Ardi ya. Dan tentunya yang kami hormati, yang kami banggakan, kami cintai para peserta yang telah hadir dan juga bergabung secara daring. Ini kalau dilihat ada adik-adik mahasiswa, kemudian juga Bapak Ibu dosen, dan juga Akang Teteh ya Bapak Ibu para praktisi tentunya. Perkenalkan, saya Sarah Febrina Yolanda akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya izin untuk membacakan dulu rangkaian acara kita pada siang hari ini diawali dengan pembukaan yang sedang kita lakukan. Kemudian akan ada sambutan, foto bersama, kemudian acara inti kita yaitu pemaparan materi, diskusi, dan juga tanya jawab. Jangan lupa juga ini Bapak Ibu dan juga teman-teman nantikan ya, karena saat nanti ada sesi diskusi dan tanya jawab, kami sudah menyiapkan nih hadiah menarik ya untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Baik, kemudian diakhiri dengan penutup. Baik, selanjutnya kita masuk ke agenda yang pertama, berkenan kepada Teh Endah Saribuana SE selaku Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas, Teteh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan diri, izinkan saya berpantun ya. Ke ujung batu beli pepaya, singgah di pangkalan lihat buaya. Salam hangat dari saya, semoga kita sehat semua dan bahagia. Perkenalkan, saya Endah, Ketua Ikatan Alumni periode 2023-2026. Saya angkatan 97 manajemen. Yang terhormat, adik saya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian ada Kang Yun, Wakil Dekan 3. Kemudian ada pembina kita, ada pengurus IKA, dan perwakilan dari Mark Plus, beserta peserta semua yang hadir di Zoom hari ini. Kegiatan hari ini merupakan salah satu program kerja dari kami, dari Ikatan Alumni yang bekerja sama dengan Mark Plus. Terima kasih terutama Teh Eka yang sudah menghubungkan kami dengan Mark Plus. Semoga kerjasama ini tidak hanya hari ini saja, tetapi sampai nanti kepengurusan saya atau kepengurusan selanjutnya ya. Dan acara ini juga didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adapun kegiatan kami ataupun
program kami mungkin ada beberapa yang berjalan dan salah satunya adalah ini. Kemudian kami akan memperkenalkan beberapa sosial media untuk para alumni tergabung di WA Group. Kemudian ada IG kami di IKA FEB Official, kemudian ada web. Web itu salah satunya isinya adalah melihat lowongan kerja dari perusahaan-perusahaan ya. Jadi silakan untuk para alumni ataupun misalkan adik-adik yang nanti akan menjadi alumni bisa melihat di web tersebut. Untuk kegiatan hari ini ada narasumber dari Ikatan Alumni. Yang pertama ada, kalau saya sih nyebutnya nggak nama asli ya, nama panggilan, namanya Kang Isoy. Beliau adalah manajemen Angkatan 99. Kemudian ada Kang Sukma, ini adalah sahabat saya, satu kelas Angkatan 97. Jadi nanti mangga berdiskusi dengan beliau-beliau karena kalau mungkin secara teori ada dari Makplus dan dari dosen-dosen tercinta di FEB, tapi untuk secara praktisinya, mangga silakan berdiskusi dengan beliau-beliau. Itu saja mungkin. Terima kasih untuk Makplus sekali lagi sudah bekerja sama dengan kita. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Endah atas sambutannya. Baik, selanjutnya berkenan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Muhammad Frans Romi, SE MMMIP CHRA, untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilahkan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat, ini sebenarnya para kakak kelas saya nih, yang begitu luar biasa ya. Teh Endah, hatur nuhun pisan tetehnya sudah mengundang nih ya alumni untuk kembali lagi ke kampusnya, ke Unjani gitu teh ya. Mudah-mudahan IKA alumni semakin jaya, semakin sukses dan nantinya bisa ya menumbuhkan ya para entrepreneur gitu ya di yang baru gitu ya teh ya. Nah ini baik, selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga untuk para wakil dekan, para ketua prodi dan para dosen yang telah hadir serta para mahasiswa dan peserta Kampus Talk Entrepreneur and Business pada hari ini. Lalu kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ardi Ridwansyah, ini Deputi CEO dari Malthus Institute. Lalu yang kami hormati juga ini izin senior saya sendiri gitu ya. Ini saya mungkin panggilnya Akang ya Kang, Akang Sukmana Martana Widya ya. Lalu ada juga Bapak Suyanto SE selaku entrepreneur juga konsultan perusahaan edukator keuangan IKA FEB Unjani gitu ya. Alhamdulillah di hari ini, ini alumni kembali ke kampus ya Teh ya. Mudah-mudahan para alumni yang sudah sukses gitu ya hari ini bisa memberikan wawasan gitu ya kepada para peserta Kampus Talk hari ini bagaimana tips-tips meraih kesuksesan. Jadi kegiatan hari ini kita belajar sebenarnya bukan dari orang yang sukses, tapi orang yang sudah banyak gagal dan hari ini sudah meraih kesuksesannya. Jadi para teman-teman ya, para mahasiswa-mahasiswi yang hari ini ingin ya mencoba untuk bagaimana membangun jiwa kewirausahaannya. Nah, ini kita belajar nih ya. Kegagalannya tidak semua kita harus ambil, tapi kita harus belajar dari para entrepreneur yang telah sukses, yang telah hadir pada saat ini gitu ya. Dan kita akan belajar bagaimana menghindari kegagalan-kegagalan tersebut hingga akhirnya kita bisa sukses dalam berbisnis gitu ya. Nah, untuk itu mari kita simak dengan baik kegiatan Kampus Talk 2025 ini ya, mudah-mudahan acara ini yang bekerja sama dengan
Institute dan IKA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani gitu ya. Di hari ini berjalan dengan lancar dan semoga menjadi keberkahan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Sekian mungkin sambutan dari saya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dekan atas sambutannya. Izin Bapak mungkin sebelum melanjutkan kegiatan, kami izin untuk mengabadikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu dan juga Akang Teteh, adik-adik boleh silakan untuk dinyalakan kameranya karena agenda kita selanjutnya yaitu foto bersama. Silakan boleh dinyalakan dulu kameranya. Ini udah pada mandi kan ya Bapak Ibu ya, Akang Teteh. Baik, silakan untuk dinyalakan terlebih dahulu. Izin kami untuk abadikan. Ya. Baik, ini ada kurang lebih 2 slides ya, Bapak Ibu. Kita mulai. Yang pertama, pertahankan senyum terbaiknya ya. Dalam 3, 2, 1. Baik. Untuk page selanjutnya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dekan atas kehadirannya. Kami persilahkan jika ada agenda berikutnya ya Pak. Baik, kalau begitu. Terima kasih Bu Sarah. Baik Bapak. Baik, hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu, Akang Teteh, adik-adik, kita akan masuk ke acara inti kita ya, yaitu pemaparan materi. Hari ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Ardi Ridwansyah. Selamat siang Pak Ardi. Selamat siang, Teh Sarah. Suara saya jelas, Teh ya? Ya, sangat jelas. Siap, sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu ya, Bapak Ardi Ridwansyah adalah seorang profesional di bidang pemasaran dan juga pengembangan sumber daya manusia ya, dengan pengalamannya lebih dari 19 tahun di Marketplace Institute ya. Saat ini beliau menjabat sebagai Deputy CEO Marketplace Institute, sekaligus juga COO ya, sejak tahun 2022. Beliau juga dikenal sebagai penulis profesional sejumlah buku pemasaran ternama ya, seperti contohnya ada Wow Leadership dan juga Marketplace Selling Way. Beliau merupakan lulusan Magister Psikologi Terapan Universitas Indonesia, memiliki berbagai sertifikasi bergengsi ya, diantaranya Certified Professional Coach dari ICF, kemudian juga Certified Professional Marketer dari Asia Marketing Federation. Baik, mari kita sambut bersama Bapak Ardi Ridwansyah. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Teh Sarah. Terima kasih tadi Pak Dekan masih meluangkan waktu untuk membuka acara kita pada sore hari ini. Itu juga Teh Indah yang sudah mau ya meluangkan waktu juga untuk berkolaborasi sehingga kita bisa membuat acara hari ini terrealisasi. Dan Bapak Ibu Wakil Dekan yang sudah hadir dan tentu juga 2 tamu pembicara kita yang luar biasa yang nanti saya yakin beliau-beliau juga akan banyak sharing tentang apa yang nanti kita diskusikan hari ini. Kalau boleh tahu, Teh Sarah ini peserta sebagian besar teman-teman ada yang sebagian besar entrepreneur, profesional atau masih kuliah nih kira-kira nih? Oke, coba Yang boleh kita ditulis cek di chat ya. ya. Silakan Bapak Ibu Akang Teteh boleh di chat nih kira-kira Boleh dari di chat mana aja ya? ya. Dari mana asalnya, kemudian profesinya saat ini ya. Silakan. Dan sesama alumni bisa untuk networking bisnis, ya kan? Biasa sesama entrepreneur kan itu perlu networking untuk dapat klien baru ataupun partner baru. Ataupun teman-teman yang sebagai profesional, siapa tahu kan bisa juga ada peluang karir baru di tempat yang baru atau yang mau nyari jodoh, siapa tahu juga bisa ketemu jodohnya di sini. Jadi kalau mau nulis statusnya juga boleh mahasiswa jomblo gitu angkatan sekian, kan namanya juga ikhtiar ya. Baik, teman-teman sekalian, mungkin tadi Teh Sarah sudah memperkenalkan, jadi saya mungkin akan mencoba membahas topik kita hari ini yang bicara tentang seputar entrepreneurship. Saya izin sambil share screen juga. Nah, topik yang
ingin kami angkat terkait dengan entrepreneurial marketing. Jadi ini kalau saya kurang tahu kalau di kampus mungkin ada yang familiar, ada yang tidak. Tapi ini sebenarnya adalah satu judul buku yang ditulis oleh Pak Hermawan Kartajaya, diterbitkan 2023. Itu saya juga ikut bagian terlibat dalam risetnya juga. Yang nanti akan kita diskusikan hari ini adalah salah satu konsep inti yang ada di buku ini, yang disebut dengan CL, Creativity, Innovation, Entrepreneurship, dan Leadership. Jadi buku ini diterbitkannya oleh penerbit di Amerika, tapi sudah diterjemahkan juga oleh Gramedia. Minggu lalu saya sempat ke toko buku Gramedia, sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi ini kita terbitkan pertama kali diterbitkan oleh penerbit Amerika sebelum Donald Trump ya, jadi masih gampang ini ya, masih gampang, lebih-lebihnya nggak tahu nanti yang berikutnya. Dan diluncurkannya Agustus 2023 di Jenewa, Swiss. Jadi unik karena sebenarnya yang menggagas konsepnya, teorinya dari Indonesia, Pak Hermawan, Pak Jeki, ya, tim dari Maples. Tapi karena agar bisa diterima secara internasional, kami menggandeng Profesor Philip Kotler, Bapak, Ibu, Pak Dekan dan Wakil Dekan tentu familiar kalau yang di manajemen ya. Philip Kotler ini kalau teman-teman yang bukan orang marketing, ini mbahnya marketing dunia. Mei kemarin kami merayakan ulang tahun beliau, Profesor Philip Kotler, yang ke-94, ya kan, 94 tahun. Jadi kita rayakan secara online, sekaligus meresmikan museum marketing pertama di Indonesia, di kantor kami di Jakarta. Jadi nanti Mbak Eka mungkin nanti bisa juga barangkali teman-teman di Unjani, terutama di FEB, ingin visit mengunjungi museum marketing. Salah satunya membahas ada konsep entrepreneur marketing ini, tapi belajar di museum. Jadi nggak melihat slide ataupun melihat layar seperti ini, tapi model modelnya tuh ditempel di dinding gitu. Jadi melihat seperti melihat museum tapi sambil belajar teori pemasaran. Nah itu mungkin nanti bisa teman-teman bisa jalan-jalan ke Jakarta, kalau uang nanti bisa hadir. Nah ini akan kita bahas sedikit teman-teman nanti sebelum Kang Suyanto dan Kang Sukmana ya akan mengelaborasi lebih jauh. Nah, di buku ini ada 4 konsep yang nanti kita coba bahas, yaitu creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Barangkali berdasarkan survei ya, beberapa lembaga survei, terutama Gen Z, kalau ditanya pengen jadi apa, banyak sebagian besar yang pengen jadi pengusaha, pengen jadi entrepreneur. Karena dipikir kalau jadi entrepreneur tuh enak, nggak jadi budak korporat gitu ya, nggak dimarah-marahin, nggak ada yang ngejar-ngejar, bebas waktu kita yang mengatur sendiri dan seterusnya. Walaupun nanti Pak Kang Suyanto dan Kang Sukmana mungkin akan menceritakan realitanya tidak seindah itu, Roberto ya. Jadi entrepreneur itu pasti ada suka duka yang tidak kita lihat, jangan hanya lihat enaknya saja. Nah, tapi di buku ini salah satu ingin bilang bahwa sebelum membangun entrepreneurship dan leadership perlu adanya creativity dan innovation. Nah, itu yang kita bahas satu persatu. Jadi kreativitas kalau di buku ini dijelaskan secara sederhana adalah kemampuan untuk keluar dengan ide baru. Itu creativity. Innovation, bagaimana mengubah ide baru menjadi sesuatu yang konkret. Solusi, jadi solusi yang bukan lagi ide kan ngawang-ngawang ya. Kalau alumni ya, teman-teman mungkin alumni SMP SMA kan sering yang ide itu di grup tuh. Kapan dong ini reuni? Nah, itu kalau cuma sebatas ngide reuninya yang lain dong di Kawah Ratu atau di mana gitu ya, reuni di Jakarta di Museum Marketingnya Maples yuk. Nah, itu ide baru, ide yang nggak biasa kan, reuni di museum, menarik juga. Tapi kalau cuma wacana doang, habis itu tidak ada yang follow up, itu baru creativity doang. Baru creativity, belum menjadi inovasi. Tapi kemudian ada panitianya, bikin proposalnya, real, bahkan realisasi, itu yang sudah jadi solusi. Maka itu disebut innovation. Jadi proposal, sudah di program, sudah di booking, nah itu yang disebut innovation. Nah, tetapi ketika teman-teman sebagai entrepreneur ya, punya ide bikin menu baru dari misalnya dari
eh, buah apa ya, kalau di Bandung apa ya, buah yang ini ya khasnya ya, Jawa Barat ya. Misalnya menu pisang goreng yang beda dengan yang lain. Pisang goreng eh, rasa mangga misalnya gitu ya. Kemudian benar-benar di-riset, dicoba jadi menunya dan enak. Itu innovation, baru sebatas innovation. Nah, langkah berikutnya apa? Seringkali banyak produk yang sudah jadi, sudah bagus, tapi tidak bisa laku karena kita tidak punya kemampuan untuk menjual. Itulah peran entrepreneurship. Jadi entrepreneurship itu bagaimana menjual solusi yang sudah jadi sebagai hasil dari inovasi tadi agar bisa diterima oleh target market kita, oleh investor, kalau teman-teman mau nyari investor dan seterusnya. Itu entrepreneurship. Jadi didahului dengan kreativitas, punya ide, inovasi mengubah ide jadi solusi, entrepreneur mengubah solusi menjadi sesuatu yang punya nilai, punya manfaat, punya value. Nah, leadership adalah untuk menjaga agar ketika teman-teman sudah merintis menjadi bisnis bisa jangka panjang. Karena tidak lagi kita bisa kerjakan sendiri kan, harus mulai rekrut orang, kerjasama, atau punya karyawan. Nah, disitulah peran leadership untuk membangun sistem. Karena kalau semuanya dikerjakan sendiri, akhirnya impian untuk ongkang-ongkang kaki itu jadi tidak bisa kita realisasikan. Karena semua kita kerja dari pagi sampai sore kerja terus nggak selesai-selesai. Nah, dengan leadership, kita membangun sistem sehingga orang yang kemudian mengerjakan hal-hal yang tidak semuanya harus kita kerjakan sendiri. Nah, ini rangkuman dari creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Ini saya coba masuk satu persatu tentang creativity. Jadi creativity ini kalau di dalam ilmu psikologi, decision making, sebenarnya ada dua, untuk bisa keluar dengan ide baru yang unik, itu ada dua proses berpikir yang disebut berpikir divergen. Nah, ini berpikir dengan menghasilkan sebanyak mungkin ide, dan berpikir konvergen. Ketika sudah punya banyak ide, misalnya teman-teman reuni, kan alumni, ikatan alumni kan salah satu acara wajibnya reuni. Gitu. Ayo dong reuni yang nggak biasa. Kalau semuanya usul ya, ada 100 ide misalnya, ada 100. Jadi itu yang berpikir divergen. Keluar dengan sebanyak mungkin ide. Dan ini sekarang sudah bisa dengan AI, minta 100 ide, 500 ide bisa. Nah, dari sekian banyak ide, baru kita pilih. Kita seleksi 5 yang paling bagus, 3 yang paling bagus, dan sebetulnya berpikir konvergen. Jadi mulai dengan sebanyak mungkin ide, berakhir dengan 1-2 ide terbaik yang kemudian akan kita eksekusi. Jadi jangan semuanya kemudian mau dieksekusi. Ada cerita yang sering saya ulang, Steve Jobs itu konon dulu ketika masih hidup, dia sering mengumpulkan manajer-manajernya ya di Apple. Dia meeting rutin gitu ya, kayak meeting di akhir tahun, akan dikasih itu manajer-manajernya. Tolong usulkan 10 ide baru yang mau kita eksekusi tahun depan. Pokoknya seluruh berdebat, mungkin awalnya dari 50 ide, 20 ide, tapi Steve Jobs saya hanya mau 10 ide terbaik dan harus diurutkan. Ide terbaik 1, 2, 3, sampai 10. Oh, semua berebut ditinggal sama Steve Jobs. Setelah sekian jam dia balik lagi, sudah keluar tuh ide 10 ide, 1 sampai 10. Kemudian apa yang dilakukan Steve Jobs? Dia ngambil spidol gede, ide 4 sampai 10 dicoret semua. Jadi cuma hanya fokus ke ide 1, 2, dan 3. Itu berpikir divergen, dilanjutkan dengan berpikir konvergen. Jadi fokus ke satu ide, jangan terlalu banyak ide. Kemarin saya baru dari Surabaya, kebetulan mentoring beberapa pelaku bisnis yang menang terbaik di Pertamina, binaan Pertamina. Salah satunya pasangan suami istri, menarik sekali idenya. Jadi ibunya, sang ibu Bunita namanya, itu punya hobi melukis. Melihat semua hal pengen dilukis. Akhirnya beliau menuangkan idenya jadi bisnis. Jadi saya akan melukis di kuas, beliau melukis di tas kulit. Akhirnya jadi tas lukis. Di baju denim jadi baju lukis. Mukena, akhirnya kemudian dilukis juga dengan bahan yang khusus sehingga tidak ketika dicuci tidak ini. Dan itu jadi produk yang premium. Harganya premium bisa 1 juta lebih. Beliau saking senengnya itu ya, senengnya ngelukis, semuanya pengen dilukis pokoknya. Lihat sarung bantal, pengen bikin produk baru, sarung bantal lukis. Melihat spray, melihat apapun jadi
dianggap mulai dialogis. Jadi kalau teman-teman ketemu beliau pakai baju putih itu pengennya ini pengen dicoret-coret gitu. Guyonannya sampai seperti itu beliau. Nah itu dari hasil tadi kemarin kita mentoring kita putuskan untuk menjadikan bisnis kreatif seperti itu tetap harus fokus. Dari sekian banyak tadi harus dipilih mana yang kemudian mau difokuskan. Itu disebut berpikir konvergen. Hanya kita putuskan fokus produk utama adalah mukena. Setelah mukena karena dari data ini yang paling banyak terjual dan marginnya bagus. Nah itu ide kita dari berpikir divergen, tapi fokuskan ke 1, 2, 3 ide terbaik. Tapi ide yang lain bagaimana? Disimpan, siapa tahu ide 1, 2, 3 ini ternyata tidak berhasil, nah kita masih punya ide-ide cadangan. Ya, tapi eksekusinya tetap harus fokus. Setelah kita punya ide, ya jangan cuma sebatas mimpi ide saja, tapi harus dieksekusi, diwujudkan. Beliau tadi punya ide bikin bisnis lukisan ya akhirnya jadi produk. Benar-benar dilukis itunya. Mukenanya, bajunya, tas kulitnya. Akhirnya jadi yang disebut dengan solusi. Yang disebut dengan proses innovation. Tapi agar produk kita nanti bisa bersaing, nah ini teman-teman lihat, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Ketika kita sudah punya ide nih, kita mematangkan ide itu agar nanti jadi produk yang layak jual ya. Pertama lihat change-nya, trennya. Kira-kira trennya sudah sesuai atau tidak. Masuk dengan tren yang ada sekarang atau tidak. Itu lihat dari sisi makronya. Salah satu klien kami, itu sudah peristiwa udah agak lama ya. Saya ingat waktu itu, beliau ownernya satu outlet, saya lupa itu merek dari, mungkin saya sebutkan namanya teman-teman ini ya. Produknya salah satunya aloe vera, produk dari Korea. Satu lupa nama outletnya. Kalian kenal tahu mungkin Tesara. Biasanya tete-tete di sini yang suka pakai produknya aloe vera bulat hijau gitu. Bukan nabati ya, Nature Republic. Nature Republic betul. Ya, Republic. Mungkin familiar ya teman-teman ya. Nah ownernya tuh pernah cerita produk serupa itu sebenarnya kan dia impor saja sebenarnya dari Korea. Itu juga kreativitas kan melihat peluang gitu. Beliau cerita itu kan luar biasa waktu masih awal-awal bahkan sampai ngantri di Kokas di dekat kantor kami kebetulan ada itu sampai pas masih high season banget dulu ya awal-awal masih booming gitu ya itu dibatasi satu orang hanya boleh beli maksimal 2 saking banyaknya yang ngantri gitu ya. Jadi bayangin orang ditolak untuk beli jadi maksimal beli hanya boleh 2. Beliau cerita ternyata produk serupa itu pernah dibawa oleh orang lain ke Indonesia tapi gagal. Jadi sebelumnya produk yang sama itu pernah dijual ke Indonesia tapi gagal. Kenapa? Karena momentumnya kurang pas. Itu disebut dengan change. Kita melihat trennya pas atau tidak dengan tren yang ada sekarang secara makro. Nah, yang kedua kita lihat customer. Customer kita siapa? Ada tidak? Kita mau masuk ke segmen premium atau segmen massal ini harus jelas. Nih, karena kalau salah satu mindset entrepreneur yang menurut kami sering kami temukan ya, dan ini salah besar dan kalau ditanya ini pelaku bisnis, Bapak Ibu jual produk ini, entah dia produk makanan, minuman atau fashion ya, dijual ini buat siapa? Bikin produk ini buat siapa? Nah ini sering kami temukan, mereka akan jawab gini dan ini jawaban yang salah besar. Jadi teman-teman jangan sampai kalau nanti memulai bisnis jawaban seperti ini ketika ditanya siapa customer Anda, banyak yang menjawab semua orang Pak. Karena pengen semua orang beli produk dia. Ya kan kita tentu pengen sebanyak mungkin orang beli produk kita. Tetapi jawaban seperti itu akan membuat produk kita tidak fokus, tidak jelas. Ini untuk siapa? Karena kita harus jelas segmen mana yang ingin kita bidik. Karena tidak mungkin kita menciptakan sebuah produk yang bisa diterima oleh semua orang. Mau tidak mau kita harus fokus ke segmen tertentu. Seperti tadi contoh yang di Surabaya, namanya produknya Zenia Lukis. Beliau segmennya premium. Makanya ketika pameran dan sebagainya, banyak orang yang ngeliat, wah kemahalan Bu, karena 1 juta lebih beberapa produknya itu. Padahal cuma mukena, cuma ini ya, tapi premium kan dilukis tangan. Tapi kita bilang ya, nggak apa-apa Bu, kalau ada yang bilang kemahalan nggak mau beli, berarti itu mah bukan target market dia. Target marketnya yang lain, bukan itu. Nah itu customer, kita harus tahu siapa target market kita. Yang kedua kompetitor.
Kita harus lihat apa diferensiasi kita, keunikan yang kita miliki sehingga kita punya beda dari kompetitor. Baru yang keempat, company. Produknya harus unik, harus disukai customer, tapi kita juga harus punya hitung-hitungan margin yang mau kita dapatkan berapa. Kita punya kompetensi tidak, punya kemampuan tidak untuk memproduksi produk tadi secara ekonomis. Jadi jangan sampai produknya bagus disukai customer, tapi kita jualnya nggak dapat untung. Nah itu tentu ya tidak akan sustainable jangka panjang. Ini yang perlu 4 hal yang perlu kita lihat untuk mengubah itu jadi solusi yang benar-benar siap dijual. Nah begitu produknya jadi, sudah bagus nih produknya, sudah disukai customer, punya keunikan, punya diferensiasi dibanding kompetitor, dan ada marginnya kalau kita jual, baru di situ entrepreneurship jalan. Di entrepreneurship ini kan kemampuan untuk ada 3 ciri-ciri seorang entrepreneur. Jadi produknya ini kan harus ditawarkan ke orang, harus mulai disodor-sodorkan ke investor, ke calon customer, ke institusi-institusi yang mungkin mau beli. Nah itulah peran entrepreneurship, kemampuan entrepreneurship. Nah, kalau di buku itu kita sebutkan ada 3, dari riset kami, seorang entrepreneur tuh bisa melihat peluang. Kalau produk kayak gini enaknya ditawarkan ke siapa? Instansi kah, instansi yang mana? Atau komunitas kah, komunitas yang mana? Gitu ya. Melihat peluang yang orang lain tidak melihat. Ketika krisis misalnya, kemarin kita diskusi, kan sekarang orang bilang, wah lagi pengetatan semua gitu ya. Tapi ternyata, ini kasus real ya, ketika, kan mungkin teman-teman lihat juga kan, hotel-hotel mulai pada tutup, ya, banyak layoff di Jakarta, di Bali, dan seterusnya. Tapi kemudian ada yang melihat peluang, bukan bisnis hotel ya, bisnis cateringnya. Kan sekarang instansi pemerintah mulai nggak mau meeting di hotel, efisiensi, tapi tetap harus meeting. Meetingnya di mana? Di kantor. Nah, meetingnya tetap perlu ada makanan, snack lah minimal. Nah, itu kan catering. Jadi kalau yang bisa melihat peluang mengubah bisnis dari bisnis hospital hotel, ya catering yang udah digenjot. Dan itu terbukti ada rekan kami juga yang naik justru malah bisnis cateringnya di tengah bisnis perhotelan turun. Itu opportunity seeker, melihat peluang. Yang kedua risk taker, berani malu, berani ngambil resiko. Kayak Pak Hermawan, founder kami selalu bilang, beliau tuh selalu bilang kalau ke klien itu nggak perlu malu ngemis, istilah beliau. Ngemis, benar-benar ngemis gitu ya, minta nawarin, ditolak ya ditolak gitu ya. Paling malu, nah itu risk taker. Nah, yang terakhir adalah kolaborasi. Kalau bisa jangan kerja sendiri, mau kolaborasi dengan siapapun. Nah, ini 3 mindset sebagai entrepreneur yang teman-teman perlu miliki. Dan terakhir adalah leadership. Ini bagaimana nanti setelah bisnisnya tumbuh, kita perlu kerja dalam tim, membentuk tim, dan istilah peran teman-teman sebagai leader. Ini bisa panjang lebar sebenarnya kalau bicara tentang leadership, tapi mungkin nanti kita dalami pada saat diskusi saja. Baik, mungkin itu sebagai pengantar dari Sarah, mungkin nanti enaknya lebih banyak diskusi saja ya dengan teman. Baik, terima kasih banyak Pak Ardi. Menarik ya teman-teman dan juga Bapak Ibu ya materi kita pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan diskusi dulu nih. Sudah hadir juga alumni ya dari FEB Unjani. Selamat siang kepada Bapak Suyanto SE. Nah, dikenalnya tadi Kang Isuy ya. Selamat Selamat siang, siang. Assalamualaikum. Baik, saya perkenalkan dulu Bapak Suyanto ini merupakan praktisi kewirausahaan sosial dan juga pengembangan komunitas dengan pengalamannya lebih dari 7 tahun ya. Saat ini juga beliau menjabat sebagai finance di PT Inklusi Kreatif Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha sosial. Aktif sebagai fasilitator pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatannya partisipatif ya. Berpengalaman juga bekerja dengan berbagai lembaga nasional dan juga internasional seperti ILO, British Council, UN Women ya, especially kemudian Alliance dan juga Kementerian Sosial. Jadi sudah sangat banyak memberikan dampak yang baik ya terhadap pelatihan dan juga pendampingan di berbagai daerah di Indonesia. Wah, ini keren banget ya.
Kemudian ini spesialisasinya juga meliputi pelatihan kewirausahaan berbasis gender, literasi keuangan keluarga, serta penguatan kapasitas pelaku UMKM dan komunitas marginal. Baik, Kang, gimana nih tadi materi dari Kang Ardi sebagai pembuka ya, sebagai pengalaman yang sudah dialami sendiri oleh Kang Iswi, gimana nih? Apa sih biasanya yang menyebabkan ya kesalahan-kesalahan umum mungkin yang sering dilakukan oleh wirausahawan pemula yang tadi ya menurut Pak Dekan itu kita harus belajar ya dari kegagalan-kegagalan tersebut. Gimana, Kang? Oke, baik Teh Sarah, terima kasih banyak. Ya, sebelumnya ya udah saya belum perkenalkan diri juga ya, nggak apa-apa ya. Saya Suyanto. Saya salah satu pendiri PT Inklusif Kreatif Indonesia yang tadi udah disampaikan oleh Teh Sarah. Perusahaan kami secara ini fokus di social enterprise, tetapi karena social enterprise payung hukumnya di Indonesia belum ada, ya udah secara legal kami menggunakan PT aja gitu ya. Nah, baik. Terima kasih Teh Sarah, terima kasih Bapak Dekan, Bapak Frans Romi sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Unjani ya. Terus saya sambil baca ya, Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi, Bapak Yun. Terus juga ada Bapak Ibu dosen yang saya hormati, yang saya banggakan. Lalu ada teman-teman, baik ada yang mahasiswa tadi yang saya baca, ada yang fresh graduate dari SMA. Selamat bergabung, selamat datang. Di sini saya lebih banyak untuk berbagi sih ya, maaf bukan untuk menggurui gitu kan. Kalau menggurui karena saya bukan dosen, saya bukan motivator juga bukan. Saya lebih senangnya dibilang fasilitator. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ardi, salam kenal Pak Ardi, luar biasa Pak Ardi dari Maklus. Keren Pak, senang sekali. Baik, dikarenakan saya harus berbicara dan menyampaikan sesuatu secuil yang mungkin bisa bermanfaat dan berguna. Ini untuk share screen apakah dari saya atau boleh dibantu teman-teman? Maaf. Izin Bapak boleh langsung di-share aja mungkin ya? Oke, siap Pak. Iya, siap, boleh. Sebentar ya. Nah, ini ya. Dikarenakan saya, oh iya lupa, saya sampai lupa. Terima kasih kepada teman-teman panitia, alumni Unjani, keren banget. TK, Teh Endah, Ketua IKFE Unjani, Kang Abe, Wakil Ketua, luar biasa dedikasinya nih, kerjasamanya. Suatu kehormatan bisa bergabung, bisa berbagi dalam acara Entrepreneurs and Business. Tips menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Nah, teman-teman, saya mau berbicara dari dasarnya mungkin ini ya. Saya akan menyampaikan sebuah data angka pengangguran fresh graduate di Indonesia. Menurut data BPJS, jumlah pengangguran sarjana lulusan D4, S1, S2, S3 di Indonesia pada Agustus 2024 sekitar 800 ribuan lah. Ini merupakan sekitar 11,28% dari total pengangguran Indonesia. Kalau menurut ILO menyebutkan pengangguran muda Indonesia mencapai 13% pada 2024. Nah, sedikit boleh menyampaikan apa teman-teman yang terbesit dalam benak teman-teman ketika melihat angka pengangguran ini? Kira-kira apa ya? Menyeramkankah atau ketakutan atau apa? Boleh bacain chatnya Teh? Kalau ada yang ngechat. Siap. Bapak izin ini slides-nya sepertinya ada pada halaman yang berbeda ya, seperti yang dibicarakan. Sebentar, sorry. Bapak aku bantu backup mungkin ya Pak ya? Boleh deh kalau gitu saya ini dulu ya, stop share screen aja dulu ya. Siap. Gimana nih Bapak Ibu, Akang Teteh gimana melihat angka pengangguran
di Indonesia Boleh teh di bagaimana slide berikut. pendapatnya Nah, mungkin? ini. Siap. Silahkan mungkin ada yang mau berpendapat, boleh ditulis di kolom chat. Oke deh lah, pokoknya pada intinya kalau lihat angka gini, aduh ntar gua lulus kuliah ngapain ya, bisa kerja nggak ya? Pasti dengan Mengerikan katanya berbagai Pak. apa? Mengerikan katanya. Oke, mengerikan apalagi nih? Angka pengangguran yang mengerikan. Wah, seolah-olah kita begitu lulus nggak akan dapat kerja aja ya. Nah, ya udah ini data sih data gitu kan. Pada kenyataannya ya nanti kita lihat nanti. Namun di sini saya ingin menyampaikan bahwa untuk kita hidup bisa menghasilkan itu tidak hanya lewat kerja aja, tapi bisa juga kita melalui kewirausahaan. Untuk saat ini terkait kewirausahaan yang saya tangkap, saya alami di lapangan, instrumen untuk wirausaha itu sangat banyak. Intinya kan kewirausahaan kita bekerja, kita melakukan usaha mendapatkan uang atau mendapatkan hasil seperti itu kan. Nggak tahu kalau dibandingkan kami zaman tahun 90-an, katakan instrumen untuk mencari uang atau untuk usaha itu sangat-sangat terbatas lah. Kalau sekarang di zaman Gen Z ini udah sangat banyak menurut saya ya. Kenapa saya berani mengatakan banyak? Kalau yang mau usaha bisa, ya oke, misalnya dagang. Kalau nggak dagang, menjadi konten kreator, sekarang bisa menghasilkan. Jadi YouTuber. Terus apalagi kita misalnya senang di afiliator ada. Kita senang di di keuangan. Kita bisa masuk ke aplikasi-aplikasi keuangan, reksadana, saham, dan lain sebagainya. Paling tanda kutip, jangan sampai judi online, itu aja. Jangan ya, kalau saya gitu kan. Nah, di sini tuh yang menurut kami, menurut saya berdasarkan pengalaman, instrumen keuangan itu untuk saat ini sangat banyak gitu. Untuk bisa menghasilkan keuangan, untuk bisa mempunyai pendapatan. Jadi untuk kewirausahaan ini saat ini sangat-sangat terbuka lebar dibanding beberapa ya angkatan saya lah gitu kan. Itu sangat-sangat masih terbatas. Nah, dari setiap gen saya ingin menyampaikan generasi gitu kan, dari beberapa ini ada perubahan-perubahan gen ini sangat mempengaruhi gitu kan. Ada hal-hal yang berbeda ketika gen milenial seperti ini, gen Z seperti ini. Namun saya di sini ingin menyampaikan terkait kalau tadi ya terkait marketing entrepreneurial dari menurut Pak Ardi tadi sudah sangat luar biasa. Saya mungkin ingin menambahkan dari sisi pribadi lah seperti itu. Boleh dibuka slide selanjutnya, Mbak, maaf. Nah, kalau menurut kami, menurut saya gitu, yang kita harus mengenal dulu mengenai pola pikir. Kalau pola pikir, saya kira ini dari dari generasi ke generasi pola pikir pasti ada gitu kan. Setiap orang pasti mempunyai pola pikir. Nah, untuk sebagai calon entrepreneur ataupun yang sudah menjadi entrepreneur atau jadi pengusaha, ada dua pola pikir yang ingin saya sampaikan. Ada pola pikir fixed mindset, ada grow mindset. Mungkin teman-teman di sini juga udah ada yang tahu dan paham. Kalau ada yang tahu dan paham ya saya bersyukur, saya sini hanya mungkin mengingatkan atau menambahkan. Nah, di sini ketika ada tantangan, kalau orang yang fixed mindset, dia akan menghindari gitu kalau ada tantangan. Tapi yang pola pikir grow mindset, dia melihat tantangan itu sebuah peluang. Jadi tantangan tuh ya nggak masalah, don't worry gitu kan. Baik-baik aja masalah. Justru ini akan menjadi peluang buat saya ketika saya berusaha itu gitu kan. Karena ya saya juga ngalamin ketika ada tantangan, menghindar gitu. Tapi ketika menghindar itu kok
malah katakanlah menjadi beban, nggak selesai-selesai gitu. Disinilah adanya grow mindset. Misalnya mengenai tantangan. Selanjutnya ada hambatan. Kalau menurut yang fixed mindset, hambatan itu sesuatu hal yang menjadi penghalang dan akhirnya menjadi mudah menyerah. Tapi kalau menurut yang mempunyai grow mindset, pasti ini dia akan, wah ini harus mencari inovasi, harus adaptasi. Saya pengen menyampaikan misalnya yang kami alami ketika COVID, di mana kami selalu kan memberi pelatihan secara offline, tatap muka di kelas gitu kan misalnya, tatap muka, ada interaksi dan lain-lain. Ketika COVID, wah ini kan katakanlah hambatan gitu kan, COVID dengan segala keterbatasannya, dengan peraturannya, baik dari pemerintah, dari lembaga, dan lain sebagainya. Tapi pelatihan harus tetap berjalan, program harus tetap berjalan. Akhirnya ada nama inovasi yang namanya Zoom. Selain Zoom ada aplikasi yang lain lagi, Google Meet dan lain sebagainya. Dari offline ke online itu kan itu ada inovasi, kita harus adaptasi. Mau nggak mau, suka nggak suka, ada aplikasi Zoom, ya udah kita belajar dulu, kita mengorek dulu apa itu Zoom. Di Zoom ada apa aja, terus di Zoom itu secara ini ternyata kalau yang gratis cuma 40 menit. Secara pelatihan itu harus 2 jam minimal gitu kan. Selain Zoom kita melakukan adaptasi lagi, Zoom seperti ini, Zoom gitu kan. Ada lagi komponen atau instrumen lain ketika Zoom, ada yang namanya Kahoot, bagaimana kita presentasi, bagaimana caranya kalau yang kita alami berinteraksi, walaupun online kita berinteraksi seperti apa, supaya ketika offline kita interaksinya enak, diskusinya enak, dan ketika online juga sama. Bagaimana ketika online seperti ini tapi bisa menarik gitu. Dalam hal menarik ini apa yang kita sampaikan, pesannya sampai gitu kepada audien. Kayak seperti ini kan kita nggak tahu. Mungkin tanda kutip saya suudon saya gitu kan. Ada yang santai aja, kamera dimatiin nggak tahu orangnya kemana gitu kan. Mungkin tanda kutip ya, saya asumsi aja. Ya tapi balik lagi, hambatan itu bagi orang grow mindset sebuah inovasi dan adaptasi gitu. Dan saya yakin untuk teman-teman Gen Z ini, kalau mengenai teknologi dia sangat cepat untuk bisa mengikuti gitu. Ada AI kah, ada ChatGPT dan lain sebagainya. Kalau saya yakin gitu, teman-teman Gen Z sangat cepat untuk menerima perubahan-perubahan teknologi. Beda dengan generasi kami. Kami harus ya udahlah belajar lagi lah, intinya seperti itu. Terus di sini ada yang namanya effort atau usaha. Kalau fixed mindset memandang upaya itu percuma dan tidak berfaedah gitu. Tapi kalau menurut grow mindset yang mempunyai pola pikir grow mindset, melihat ini bagian untuk menjadi mahir usaha ini. Jadi apa yang kita lakukan itu ya pasti ada hasilnya gitu. Bisa menjadi tambah baik, tambah ya ke hal positif lah. Tapi yang fixed mindset pasti capek-capek nanaonan kieu gitu kan. Punten ya, saya ada bahasa Indonesianya seperti itu. Terus di sini ketika ada kritikan, jangan salah teman-teman, ketika kita punya usaha, sing kuat telinga aja, kuat mental. Kritikan itu pasti ada. Baik dari diri sendiri, dari keluarga, dari orang lain. Ketika kritikan datang, kalau fixed mindset itu, yang mempunyai pola pikir fixed mindset, dia akan mengabaikan kritikan itu. Contohnya adalah kalau misalnya saya yang kerasa gitu kan, pernah, kamu gini-gini, usaha itu gini. Apa sih kamu gini-gini? Dilawan gitu. Ditentang lah istilahnya. Padahal kalau menurut grow mindset, yang mempunyai pandangan grow mindset, kita belajar dari kritikan itu gitu. Selama kritikan itu membangun. Jadi kita terbuka dengan kritikan-kritikan tersebut. Selanjutnya, mindset kesuksesan orang lain.
kalau tadi saya nggak salah tangkap, Mas Adi menyampaikan ada kompetitor. Biasanya kita mendengar kompetitor itu, wah, merasa terancam gitu. Justru kalau menurut Grow Mindset, kita mendapatkan pembelajaran. Bahkan saya tuh ketika ada kompetitor itu nggak bilang kompetitor, itu jejaring kita, mitra kita. Kita yakin itu gitu. Kalau menurut saya ya, ketika ada orang lain sukses di usaha yang sama dengan kita, ya udah, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Di sini kita bisa belajar dari beliau gitu, dari mereka itu ya yang saya tangkap, yang saya alamin di sini mengenai untuk usaha. Kita harus memahami dulu mindset, dan mindset ini ada dua, ada fixed mindset, ada grow mindset. Selanjutnya ya tanya juga ke diri pribadi gitu kan, kita mau usaha nih, apa dulu yang harus dilakukan, seperti apa. Kita udah siap belum tantangan? Kalau dulu saya yang dialami itu, kalau calon pengusaha atau pengusaha itu harus siap bangkrut dulu. Jangan langsung pengen untung. Dan itu butuh, ya udahlah, saya bilangnya butuh kekuatan mental yang luar biasa ya. Jangan salah teman-teman ya, saya bukannya untuk apa, ini berbagi pengalaman aja. Saya secara basic dari keluarga itu usaha pedagang bakso gitu kan. Sampai saya punya usaha. Dari usaha saya mempunyai waktu itu mendirikan usaha ternak ayam pedaging gitu kan. Alhamdulillah teman-teman, runtuh sampai sekarang, kandang sampai kandang-kandangnya. Ada usaha buka kedai bakso, alhamdulillah sama penjaganya dijual sama tempat-tempatnya. Usaha sembako dan lain sebagainya. Ya, itu dinamika gitu. Jangan khawatir. Ya namanya juga seorang entrepreneur, pengusaha ya harus siap. Ya kalau saya sering bilang ya harus siap bangkrut dulu gitu. Tapi bangkrut itu bukan berarti kita langsung berhenti mandek. Kalau ada tantangan lagi, ada peluang lagi, coba lagi. Dan yakin suatu saat ada kok jalan kamu di usaha gitu. Bidang apa saya nggak tahu, hanya teman-teman yang tahu ya. Oke, selanjutnya Teh. Nah, selain mindset, saya ingin menyampaikan, nah teman-teman, ketika kita akan usaha, baik yang akan usaha atau yang sudah mempunyai usaha, kita harus mempunyai model bisnis. Kalau model bisnis sederhana sih kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Nah, secara pengertiannya ya, saya yakin teman-teman mungkin udah tahu, udah paham mengenai model bisnis. Tapi saya ingin menyampaikan mengenai model bisnis yang pernah saya sampaikan ketika pelatihan atau model bisnis yang di perusahaan kami yang menggunakan model bisnis ini gitu. Boleh selanjutnya Teh? Saya waktunya masih ada nggak, Mbak Sarah? Bentar, sebelum thank you, balik lagi satu lagi. Nah siap, thank you, makasih. Di sini saya akan sedikit berbagi mengenai BMC, bisnis model kanvas. Mungkin teman-teman sudah tahu, sudah paham apa itu bisnis model kanvas. Kalau kami kuliah dulu, mungkin teman-teman ekonomi, Teh Endah, Kang Abe, masih ingat nggak dulu kita kalau bisnis apa dulu yang harus dilakukan gitu kan? Apakah ada template-nya, apakah ada formulasinya gitu kan? Setahu saya, seingat saya waktu zaman kuliah dulu, kalau marketing itu, kalau jualan, yang penting punya diferensiasi. Udah, yang saya tahu ya. Nggak tahu kalau teman-teman mungkin bisa menambahkan. Nah, tapi di sini ada yang namanya model bisnis itu ada perubahan-perubahan. Kalau nggak salah tadi Mas Ardi juga keren banget tuh Mas, saya sangat setuju apa yang disampaikan. Kalau sini saya menambahkan ya. Nah, BMC namanya bisnis model kanvas. Kalau teman-teman bisa membuat BMC, ini sebuah perencanaan, minimal 50% usaha teman-teman udah berjalan, itu aja. Kalau kita bisa bikin BMC. Sebetulnya bukan BMC aja, ada
instrumen lain, ada keilmuan lain untuk menjalankan bisnis. Kalau saya ini karena sering digunakan ini, saya menyampaikan mengenai BMC dari Stargazer ini ya. Nah dulu zaman kuliah saya ini belum ada. Kalau saya berbalik sedikit gitu kan, mengenai dulu kuliah di ekonomi, di manajemen, nggak ada. Nggak tahu teman-teman kalau muda teman-teman, Teh Sarah boleh itu kalau perkiraan ada nggak teman-teman sekarang di Fakultas Ekonomi? Ada Pak. Kebetulan kita sering juga banyak lomba-lomba juga terkait ini biasanya. Oke sip. Berarti kalau gitu saya udah nggak usah nerangin panjang-panjang lah, ya udah pada paham gitu kan. Nah, ya ini salah satu instrumen aja gitu kan. Ada juga yang model membuat bisnis itu dari nama aja sampai perencanaan keuangan yang saya tahu tebalnya itu sampai 12 halaman ada juga gitu. Ya intinya teman-teman ketika mau usaha, setidaknya kita membuat perencanaan baik pakai BMC atau bisnis model yang lainnya. Itu sih yang kerasa ya. Karena yang saya tahu, ya teman-teman juga pasti tahu gitu, ya salah satunya Gojek dulu juga sama, katanya kayak BMC gini gitu. Dan BMC ini dinamis. Dinamis itu nggak hanya satu kali, mungkin kalau ini beberapa versi gitu. Ya untuk komponen-komponennya ada customer segment dan lain-lain sampai revenue, itu teman-teman pasti paham lah ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya takutnya juga udah menghabiskan waktu teman-teman yang lain. Terima kasih Teh Sarah, mungkin itu yang bisa saya bagikan, sampaikan. Baik, terima kasih Pak Suyanto ya tadi sudah sharing pengalaman pribadinya ya, pengalaman pribadi yang telah dialami, kemudian ternyata ya memang ya dibilang katanya apa-apa tuh pokoknya tergantung mindset. Mindset-nya tadi ya nyambung juga dengan core di entrepreneurial tadi ya, Bapak Ibu. Baik, kalau begitu sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab, kita juga akan mengundang telah hadir Bapak atau Akang ya, Akang Sukmana sudah hadir? Izin. Baik, saya perkenalkan dulu, Bapak Sukmana Martana Widya merupakan lulusan dari S1 Manajemen Universitas Jenderal Ahmad Yani, memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun ya di industri manufaktur dan juga fashion, khususnya dalam bidang produksi, operasional, dan penjualan. Beliau juga pernah menjabat sebagai supervisor sales dan juga kepala bagian produksi atau operasional di PT Bina Fajar Estetika, serta beberapa perusahaan garmen lainnya. Keahliannya meliputi perencanaan produksi, pengelolaan tim, pengembangan strategi pemasaran, hingga manajemen supply chain dalam industri fashion. Nah, kita langsung saja mungkin diskusi ya Bapak-Bapak. Atau ada yang mau disampaikan dulu Kang Sukmana? Atau kita bisa langsung sharing aja? Izin, Teh Sarah, ini ada pertanyaan menarik ini sebenarnya. Mungkin Siap. ini yang dirasakan oleh semua nih, dari Mas Arafat Garuda. Mas Arafat baik. Garuda. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dekan, kemudian Bapak Wakil Dekan, kemudian para Ketua IKA Unjani, dan juga Wakil Ketua IKA Bapak Ade, kemudian juga Makles. Saya sangat beruntung bisa berkumpul sama orang-orang yang hebat, orang-orang yang mau belajar. Dan saya tadi digarisbawahi dari Pak Dekan, kami adalah orang-orang gagal. Dan kami ada di sini untuk bangkit, untuk menjadi orang yang lebih sukses lagi, bukan dari orang gagal lagi. Oke. Nah, saya tuh berangkat dari kenekatan sebenarnya. Mungkin ini mohon maaf kepada teman-teman dan rekan-rekan, saya tidak bikin slide. Saya hanya lebih ke arah sharing aja sebenarnya. Tadi sudah sangat lengkap dari pihak Pak Ardi dan dari Bapak Isui, sudah sangat lengkap dan luar biasa materinya. Mungkin saya akan lebih sharing saya adalah orang yang nekat. Hampir 22 tahun, mungkin bukan 22 tahun ya, tadi 18 tahun. Saya adalah pekerja. Dan saya memberanikan diri untuk
terjun ke bisnis. Nah, tadi berdasarkan dari Mas Arafat Garuda ini, yang pertama yang saya ingin sampaikan, tetap semangat. Orang lain hanya melihat dari luar. Nah, kalau dari kita sendiri, Mas Arafat itu benar-benar sudah tahu kompetensi yang ada di dalam diri sendiri. Apa yang dilakukan, resiko apa yang akan disampaikan, yang akan diterimanya, dan nanti pun goalnya akan apa yang akan diterima oleh kita. Kebetulan tahu pada awal-awalnya saya turun ke bisnis itu, saya mengundurkan diri dari satu perusahaan. Saya sudah lama, dunia saya itu dunia gaming, tidak ke area yang lain. Saya mengundurkan diri waktu itu, pulang kerja, dan semuanya shock, termasuk istri saya. Shock. Tapi memang kita diawali sebuah rencana, Mas Arafat dan teman-teman yang lain. Sebuah rencana kita seperti apa, kedepannya seperti apa. Dihina, dicaci, dimaki, itu sudah sarapan. Bahkan saya ajak orang untuk berinvestasi pun dipandang sebelah mata. Tapi tidak apa-apa. Itu adalah sebuah tantangan. Sebuah tantangan yang luar biasa. Nah, saya itu mungkin teman-teman, rekan-rekan dan para suhu nih semuanya. Produk saya itu, mungkin saya sampaikan, produk saya itu adalah sebuah underwear perempuan. Kenapa saya memilih produk itu? Ceritanya panjang. Tidak hanya besok saya pengen usaha bisnis, baru ngeluarin produk itu. Itu ceritanya panjang. Diawali, kenapa saya memilih produk underwear? Pertama saya masuk ke perusahaan, ke factory. Saya masuk ke PMA Korea. Memang produknya underwear. Dari Maidenform, H&M, Bayer Target, produk-produk bayi-bayi besar dari Amerika. Dari sana saya berpikir mereka jauh-jauh dari Korea untuk membuat factory underwear. Kenapa nggak dibikin di Koreanya sendiri? Kenapa mesti ada di sini? Nah, saya masuk, tidak langsung karir saya melejit. Saya dikasih 4 tahun dari supervisor, kemudian saya jadi manajer. Singkat cerita, 13 tahun saya berkarir di situ. Saya pindah mencari tantangan, ternyata belum. Saya waktu kerja itu dibajak di perusahaan Cilengsi Bogor pada masih kerja. Kemudian saya dibajak, tapi biasa orang Sunda mah jauh dari keluarga, saya nggak betah di Cilengsi. Saya balik lagi ke Bandung. Dari Bandung, saya 6 perusahaan saya pindah. Dari underwear, saya pindah ke produk baby. Kemudian saya maju ke meja celana dewasa. Dan terakhir saya bekerja di produknya garment premium. Itu lumayan harganya premium banget. Nah, sesuai tadi yang cerita dari pertanyaan dari Mas Arafat, saya keluar dari produk yang elegan, yang super mahal, menurut saya. Tiba-tiba saya turun menjadi underwear. Underwear pun brand sendiri yang belum terkenal, sedang merintis, diketawain. Tapi itu sesuatu yang jadi tantangan buat saya. Orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Terlepas dari produk yang mereka jual. Kita semua orang akademisi,
punya teori dari guru-guru, dari dosen-dosen yang sangat luar biasa memberikan kita ilmu. Kita pakai. Oh begini, begitu, begini. Target saya awalnya tidak muluk-muluk. Saya tidak mau menjadi perusahaan besar, produk yang menguasai pasar. Tidak. Langkah yang pertama adalah saya buktikan bahwa pendapatan saya saat ini melebihi gaji yang saya dapat sebelumnya. Dan teman-teman, rekan-rekan, saya dikasih keberuntungan. Alhamdulillah, saya sudah melewati fase, saya sudah melewati gaji ketika saya bekerja. Apakah kita diam aja, saya diam aja? Tentu nggak akan diam. Ingat tadi kata-kata Pak Dekan, kita selalu jadi gagal. Harus lebih sukses lagi. Nggak mau gagal lagi. Masa udah naik sama dengan gaji waktu kerja kita turun grade-nya, kita naikin lagi. Jadi sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Yang pertama adalah tekad, niat kita seperti apa. Bahkan kalau saya bilang tadi, mungkin secara kasarnya, Mas Arafat, bisnis Mas Arafat itu adalah istri keduanya Mas Arafat. Gimana caranya? Kita mesti sayang sama produk kita harus habis-habisan memperhatikan produk kita. Saya bekerja pernah tidak pulang untuk ekspor. Jadi teman-teman harus semangat ya, terutama Mas Arafat ya, Ya tetap semangat Mas, jangan patah semangat. Jadi, kalau bisnis itu dianggap bagus, saya rasa kita malah terlena. Ya, kita dianggap gagal terus. Ya. Jadi semangat terus. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sarah ya. Baik, terima kasih Kang Sukmana. Betul ya, jadi walaupun misalnya circle terdekat pun tadi ya, yang seperti disampaikan oleh Kang Arafat atau Pak Arafat ya, bahwa meragukan, ya tinggal kita buktikan saja ya bahwa kita bisa. Tadi harus seperti yang Pak Ardi bilang, namanya juga pengusaha harus berani ambil resiko ya. Baik, terus juga harus anti kritik tadi betul ya, Pak Suyanto ya. Jadi harus bukan anti kritik. Kritik itu justru menjadi motivasi kita ya untuk bisa membuktikan begitu ya. Arafat, terima kasih pertanyaannya. Nanti mohon dikontak ya nomor dari Anda. Kita ada hadiah menarik ya, ada e-wallet yang nanti akan dikirimkan ya, saldo e-wallet yang akan dikirimkan. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi, Bapak-bapak izin ini tadi ya, yang tadi takut karena diragukan. Kemudian ada lagi pertanyaan bagaimana ini kalau tadi ya, harusnya kan sebagai risk taker mengambil kesempatan untuk bisa memulai gitu ya, menghilangkan rasa takut tadi, tapi masih takutnya nih takut rugi, katanya belum berani untuk mengambil resiko. Gimana kira-kira? Mungkin dari Pak Ardi? Biar bisa membuat langkah pertama harus seperti apa kira-kira nih untuk calon pengusaha, calon entrepreneur? Mungkin nanti Kang Isui, Kang Sukmana juga bisa ini. Karena ini kan pasti banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin berbeda-beda. Jadi kalau bisa saya rangkum, ada 2 strategi yang ini saya pernah disarankan oleh 2 tokoh yang berbeda. Yang satu tokoh Indonesia, yang satu tokoh luar negeri. Kalau ada satu pakar entrepreneur di Indonesia memulai langkah, mungkin ini mirip jalur Pak Sukmana tadi. Dia bilang ini, dari pengalaman dia sebagai entrepreneur, banyak kemudian pelaku bisnis yang harus dipaksa oleh lingkungan atau keadaan untuk mulai bisnisnya. Makanya kemudian beliau bilang, ciptakanlah situasi yang memaksa kita untuk berbisnis dari awal. Jadi ciptakan, kalau istilahnya, the power of kepepet.
bisa cek bukunya. Jadi resign gitu ya. Bahkan dulu ada teman ini agak ekstrim ya, tapi jangan dicontoh ya. Ijazah dibakar. Jadi ijazahnya dibakar karena otomatis nggak bisa melamar kerja dong. Jadi mau nggak mau jadi wirausaha. Nah, tapi mohon jangan ditiru ya. Nah, itu ada yang cara seperti itu, memaksa kita menciptakan keadaan tuh mau nggak mau harus maju. Nah, tapi ada juga cara kedua. Ini kalau nggak salah eh, berdasarkan penelitiannya Adam Grant, itu profesor dari Amerika, dia bilang bahwa ternyata tidak harus cara seperti itu, bisa dengan meminimalkan resiko. Mungkin ini lebih aman. Jadi dengan cara dua kaki. Di satu sisi merintis karir, tapi di sisi lain juga memulai usaha sendiri. Dan dia memberikan contoh beberapa orang yang seperti itu, termasuk foundernya Google, orang juga. Jadi dengan dua kaki ini resikonya kan tidak akan sebesar yang pertama. Dan ini juga dengan menjadi profesional dulu, kerja di orang lain dulu, itu sebenarnya cara kita belajar. Seperti tadi Pak Sukmana kan beliau bisnis underwear-nya dari perusahaan sebelumnya Pak ya. Dari situ kan belajar bisnis, oh industri seperti ini bisnisnya tantangannya seperti apa, networknya harus kemana dan seterusnya. Karena berdasarkan ini nggak usah survei di Harvard, tapi sudah agak lama ya. Waktu ditanya para entrepreneur itu dapat ide dari mana? Itu seingat saya 70% lebih mengatakan idenya adalah dari pekerjaan dia sebelumnya. Banyak entrepreneur merintis bisnis yang mirip dengan tempat dia bekerja dahulu. Nah, itu silakan nanti teman-teman coba mau pakai cara yang mana sesuai dengan adrenalinnya masing-masing ya. Kalau pemberani seperti Pak Sukmana boleh itu coba. Baik, betul ya. Jadi, tetap harus punya bekal dulu juga ya tadi ya, lewat tadi berdiri di dua kaki. Gimana nih Pak Sukmana mungkin pengalamannya untuk Oke, menghilangkan rasa takut gagal? kebetulan saya lebih baik gagal daripada kerja nggak pulang 2 kali 24 jam sebenarnya. Eh, ketika ini sebenarnya ketika anak-anak saya lagi bermain, kalau saya lihat pantau ini contoh kasus ya, dia cerita tentang keluarganya, tentang bapak-bapaknya. Kebetulan anak saya paling itu mau kelas 1 SD, paling kecil. Teman datangnya main di rumah saya depan teras. Dia cerita dari teman yang pertama, dia bilang, oh bapak saya hebat, bapak saya manajer keuangan di salah satu BUMN. Teman kedua bilang, oh bapak saya juga hebat, bapak saya sehari-harinya ngeliat pesawat. Oh bapak saya hebat loh, kerjanya ke luar negeri terus, akuntan publik. Dan terakhir, anak saya diem. Bapak saya jualan apa ya? Tapi dia bilang, bapak saya jualan kolor. Diketawain. Tapi hebatnya, anak saya nggak nangis, nggak minder. Karena apa? Biarin, bapak saya jualan kolor. Tapi saya masih di sekolah yang bagus. Saya bisa main, saya masih bisa nonton. Saya bisa melihat teteh saya seperti sebelum papa punya jualan kolor. Dari situ teman-teman saya pengen membagi bahwa jangan pernah takut apa yang kita mau, apa yang kita takutkan. Ya tadi kalau bilang dari dulu saya nggak mau berurusan dengan uang. Saya bilang kalau saya takut itu kalau korupsi di perusahaan, khususnya di bidang garment itu mengerucut. Dunia itu kecil garment itu, nama baik mesti dijaga. Karena akan ketemu orang yang repeat, ketemu lagi ini, ketemu lagi itu untuk di garment kecil. Yang perlu kita hadapi adalah ketika ada bermasalah, jangan seperti karyawan.
Kalau karyawan di WA, di email sama bos, iya, tapi belakang biarin aja. Paling juga dimarahin, paling juga dipanggil, paling juga di SP. Itu karyawan. Nah, tapi ketika ada bermasalah dari produk kita yang kita bikin, hal yang kecil aja. Seperti kita contoh, Pak, ini packagingnya mesti dirubah atau enggak? Kita bisa aja, nanti aja. Itu harus langsung dipikirkan. Dan kalau bisa dalam sehitungan menit, itu harus ngambil solusinya seperti apa. Artinya, kita benar-benar harus memang menjaga dari produk kita. Jangan lagi kayak seperti karyawan. Coba. Termasuk nanti produk kita juga bagus atau enggak, diterima atau enggak, nantinya sudah besar atau enggak, ya tetap lakukan seperti itu. Walaupun nantinya mungkin teman-teman lebih berhasil, lebih beruntung daripada saya, ongkang kakinya lebih lama mungkin ya di rumahnya, tapi tetap harus turun, harus menjalankan usahanya. Jadi ya itu saya sudah siap. Kenapa ngambil usaha seperti ini, ya sudah siap ngambil resiko. Karena gini teman-teman, pengalaman dari 6 perusahaan, 2 perusahaan dari awal itu PMA, Korea, Indonesia. Kemudian perusahaan keduanya PMA juga, Cina, Malaysia. Nah, baru dari 3 sampai terakhir saya bekerja, itu adalah orang-orang pribumi. Ya bisa dibilang, ya bos saya sekaligus para suhu juga, mentor saya. Jadi kalau teman-teman yang saat ini masih sedang bekerja, jangan hanya cukup di sebagai pekerja. Lihat manuver-manuver para bos kita. Kalau bisa, ya mereka di sahabat kita, bos kita waktu, ya walaupun memang bos posisinya. Dan bos saya dari 3 lokal, itu umurnya di bawah saya, teman-teman. Di bawah saya umurnya. Jadi ketika mereka ketemu dengan meeting dengan saya, jadi saya pun jadi ya kagok gitu. Dia juga mau marahin saya udah tua, saya juga dimarahin saya juga salah gitu kan. Ya dari situ saya mulai mikir, loh, kok mereka masih muda bisa lebih sukses daripada saya, dan dia bisa berani bayar saya sekian. Dari situ mulai menguatkan. Dan ini lucu lagi, dari tiga bos saya itu semuanya bukan dari orang bisnismen, bukan dari ya manajemen, teknik sipil, main di Jerman dengan target ya beberapa M. Memang saya bisa nyebutkan, lumayan waktu berat berapa M. Kita sempat sampai. Saya mikir, kok ini bisa, saya kenapa nggak bisa? Mereka teknik sipil, harusnya lebih tahu jago bangunan daripada baju gamis. Kok saya yang tahu ilmunya udah 22 tahun nggak berani ngambil resiko. So, kalau dibilang bos perusahaan saya pernah merugi, pernah pinjam yang saya tahu ya. Tapi bangkit lagi. Nah, ini sudah waktunya saya keluar dari zona nyaman, teman-teman. Beliau bisa, kenapa saya nggak bisa? Tapi mohon maaf nih teman-teman, kenekatan kita harus didasari dengan ilmunya dulu, teman-teman. Jangan sampai nekat. Misalkan saya terakhir lah, contoh mungkin yang lagi viral kemarin, Persib menang. Saya pengen kayak Beckham, dikasih bonus 1 miliar, dapat medali. Jadi saya pengen jadi pemain bola dengan umur segini. Kan tidak mungkin, teman-teman. Artinya kenekatan kita didasari oleh, pertama, ilmu kita. Harus itu udah pasti. Skill kita ada di mana. Dan yang paling berpengaruh adalah lingkungan kita ada di mana. Kalau mau nekat, jangan jauh dari lingkungan yang kita sedang hadapi atau memang kita jalani. Jangan sampai jauh dari situ dulu.
nanti mungkin perkembangannya teman-teman mungkin bisa loncat kalau memang sudah menguasai lapangan di sini. Karena sebuah produk itu ada masa hidupnya, ada expirednya, bukan hanya makanan. Pasti produk pun ada expirednya. Kita mesti develop kemana? Ya mungkin saat ini saya main di underwear, besok saya jadi pesaingnya Pak Isuy. Yang tadi bilang, oh saya main di bakso, di kuliner. Itu bisa jadi teman-teman. Tapi saya tidak akan ambil dulu risiko itu, karena saya memang lingkungan adalah lingkungan garment. Saya menjual produk. Tapi ya insya Allah ya saya sih akan coba berkembang ke tempat-tempat area-area yang lain lah. Kalau nanti ya saya lebih akan nekat lagi sebenarnya, teman-teman. Jadi saat ini saya mau buktikan dulu ke diri saya sendiri. Tadi yang nyampe ke masyarakat, nggak usah dibuktiin ke orang lain, ke diri sendiri aja dulu kita buktikan. Bahwa kita bisa. Itu aja. Makasih negara. Baik, terima kasih Pak Sukmana atas sharingnya ya, pengalamannya tuh langsung. Nah, jadi nanti Kang Yan Paresae, nah mungkin udah dapat cerita gagalnya dari Kang Sukmana juga ya, ataupun tadi juga Pak Ardi udah share kisah-kisah nyata inspiratif mungkin ya yang sudah terjadi atau sudah dialami oleh para pelaku bisnis. Nah, tinggal kita belajar aja ya dari kegagalan-kegagalan tersebut, berarti mana nih yang harus kita hati-hati atau kita perbaiki, begitu ya. Baik, soalnya kalau di manajemen itu ada yang bilangnya high risk, high return ya, Bapak-bapak, betul ya. Kalau berani ngambil resiko yang tinggi, pasti nanti keuntungannya juga tinggi. Tapi kalau misalnya belum berani, ya nggak apa-apa ya, sambil belajar lagi dari pengalaman, baik itu pengalaman orang lain ataupun pengalaman sendiri gitu ya saat mulai menyusun bisnis. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Bapak-bapak, izin ada yang mengirimkan pertanyaan yang lewat chat. Ini kalau kata anak Gen Z itu bilangnya in this economy ya, yang kita tahu bahwa katanya daya beli di masyarakat itu terjadi penurunan. Nah, bagaimana nih kira-kira antisipasi yang harus kita lakukan sebagai entrepreneur, terutama ya, biar tidak salah langkah ataupun keliru dalam menentukan keputusan terkait bisnis. Mungkin Pak Suyanto atau Pak Ardi? Oke, saya izin menambahkan aja ya berdasarkan pengalaman. Apa tadi keterkaitannya ketakutan apa? Mbak Sarah? Tentang penurunan daya beli katanya, Pak. Ketakutan, udah jadi belum, santai aja. Dari dulu yang namanya daya beli itu dari dulu kita juga gitu. Contoh kecil ya, yang saya alami dulu bensin berapa? Rokok lah yang sehari-hari bensin gitu ya, bukan promosi rokok. Harga 2.000 dulu. Nanti naik loh segini-segini. Pada buktinya dibeli kok. Iya, itu hanya khawatiran mindset aja, kita takut. Karena kita takut, jadinya nggak jadi-jadi gitu. Kalau menurut saya ya, kayak sekarang prediksi ekonomi A, B, C, D, udah terjadi belum? Saat ini aja yang kita jalankan gitu. Itu. Kalau menurut saya ya, nanti saya juga ingin menambahkan yang tadi ini keren pertanyaannya. Bagaimana caranya membangkitkan semangat berwirausaha? Bermimpilah dulu. Terkesannya bermimpi ini kayak yang hal sepele, tapi yang saya rasakan Bapak izin, sepertinya videonya freeze ya? Koneksinya apakah jelas suara saya, Mbak Sarah? Izin, tadi sempat hilang. Sekarang sudah ada kembali. Oke. Kalau saya semangat wirausaha itu, kalau saya dulu dari zaman kuliah, saya nggak berpikir dan bekerja. Karena basic saya adalah ibu bapak saya pedagang. Saya ngelamar kerja itu cuma sekali ke Bank Indonesia, karena nggak lolos lah, ya udah, saya nggak mau bekerja lagi. Saya pengen usaha, apapun itu. Karena dasarnya dari orang tua gitu kan, sebagai pedagang. Saya berdagang di bakso, tiba-tiba cita-cita pengen punya ternak ayam.
saya bikin ternak ayam. Berjalan cuman sekian berapa periode, sekarang alhamdulillah runtuh yang tadi saya bilang. Kegagalan Mas, itu gagal. Bukan gagal kalau saya bilang, tertunda. Mungkin bukan bidang saya itu. Ketika buka kedai bakso di wilayah lain, yang tadi saya bilang, dijual sama gerobaknya, sama mangkoknya, sama sendoknya, sama yang penjaga, sama karyawan. Kecewa, pastilah kecewa, tapi ya udah, gagal itu indah kok. Walaupun sakit gitu. Nah itu, bagaimana bisa merasakan gagal, bagaimana bisa merasakan nikmatnya gagal kalau kita nggak memulai. Kalau saya ya, sampai sekarang saya tiba-tiba bisa mendirikan sebuah PT. Itu juga berdasarkan dari mimpi yang saya rasakan. Beberapa tahun yang lalu saya bermimpi saya harus punya perusahaan. Saya harus punya perusahaan. Alhamdulillah ketemu teman-teman, punya visi sama, tujuan sama, punya sudut pandang yang sama lah. Ya udah kami mendirikan perusahaan. Tadi PT Inklusif Kreatif Indonesia gitu kan. Dan alhamdulillah begitu dari terbentuknya PT ini, saya bisa terbang ke Aceh, ke Papua, dan alhamdulillah gratis gitu, bahkan diongkosin gitu. Ya jalan pergi ke sana ke sini bukan karena tiba-tiba, ya ada kerjaan, program gitu. Ya kalau saya sambil kerja sambil jalan-jalan gratis deh dipangmayarkeun gitu kan. Nah, kalau saya sih bilang secara ininya, kalau takut gagal semua sama, manusiawi, normatif. Semua takut gagal. Tapi kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu rasanya gagal. Kita tidak tahu pengalaman, apa hal-hal yang harus kita lakukan. Biar semangat, kalau yang saya rasakan, semangat kewirausahaan, ciptakan mimpi. Contoh nih ya, kalau yang usaha makanan, saya selalu memberikan gambaran ketika pelatihan, enaknya pengusaha makanan ada 3. Menurut saya ya, digaji oleh usaha kita sendiri, dapat keuntungan, dan yang ketiga, kita udah kenyang duluan. Orang lain mau belum makan, kita udah kenyang duluan. Nah, dari situ saya mimpi, saya pengen punya perusahaan, tiba-tiba ada rekan yang mau satu visi, satu tujuan, membuatlah PT, terwujudlah usaha dengan, tapi ini ya, nggak simsalabim abrakadabra ya, ada proses gitu maksud saya gitu kan. Nggak ada yang instan. Namun menurut, nggak tahu Mas Ardi atau Kang Sukma boleh menambahkan kalau itu koreksi saya, yang usaha itu di Indonesia itu UMKM itu sangat keren-keren. Bahkan sebagai penopang ketika waktu dulu krisis. UKM terus berjalan. Yang disayangkan itu ketika kita mempunyai usaha, berjalan 6 bulan seolah-olah rame, nah itu kadang kita lupa di situ. Lupanya apa? Seolah-olah kita udah mempunyai keuntungan besar, belanja, beli keinginan ini, beli motor, beli ini, beli ini. Pada bulan 7 tahu tiba-tiba turun, tang. Kita udah nggak punya aset apa-apa lagi, modal nggak ada lain. Nah, maksud saya yang ingin saya sampaikan, ketika usaha dari nol itu, biar apakah usaha kita ini berjalan atau tidak ketika udah 3 tahun. Kalau udah 3 tahun, kalau kita usaha kita berkembang, lanjutkan. Kalau menurun, ganti usaha. Gitu aja sih. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kang Ardi, mangga. Kang Sukma, Teh Sarah, kembali ke Anda, mangga. Baik, terima kasih Pak Suyanto. Baik, ini menarik sekali ya diskusi kita hari ini, tapi sayang sekali ini karena waktunya terbatas. Mungkin nanti kita bisa agendakan lagi ya. Nanti mungkin ketemu offline lebih seru ya Bapak-bapak ya, biar ngobrolnya lebih seru juga. Baik, kalau begitu izin karena waktunya yang terbatas, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita pada sesi kali ini. Diskusinya sungguh luar biasa ya dan juga penuh inspirasi. Tadi dari Bapak Suyanto telah mengingatkan kita pentingnya membangun fondasi mental dulu yang kuat ya, punya mindset yang growth, tidak takut gagal, terus dimulainya dari mimpi ya Pak ya. Mimpi dulu, baru kita mulai semuanya ya, mencapai mimpi tersebut. Kemudian juga Bapak Sukmana Martana Widya telah menunjukkan bahwa
pengalaman di lapangan itu juga adalah guru yang terbaik ya. Dan juga bisnis itu bisa sukses, butuh konsistensi dan pastinya tadi berani ya, berani mencoba, berani gagal, berani bangkit kembali. Kemudian juga dari paparan Bapak Ardi Ridwansyah selaku Deputy CEO Mark Plus ya, bahwa tadi kreativitas itu adalah titik awal ya untuk menciptakan ide-ide segar. Kemudian diubah menjadi inovasi ya, dari ide tersebut diberikan nilai yang bisa diterapkan, bisa mengatasi, membuat solusi, Kemudian juga entrepreneurship ya, membentuk mentalitas pencari peluang dan juga mengelola resiko seperti apa, dan kemudian juga leadership, memastikan bahwa semua potensi tersebut bisa dijalankan dengan arah yang jelas dan juga dengan semangat yang kolaboratif. Baik, semoga paparan hari ini ya, diskusi kita hari ini bisa jadi pemantik semangat bagi Bapak Ibu, akang teteh, adik-adik yang telah bergabung pada hari ini ya, mengasah mindset kewirausahaan kita. Semoga siap menghadapi tantangan bisnis masa kini maupun juga masa depan. Terima kasih hari ini Bapak-bapak atas ilmu dan juga inspirasinya. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber, kemudian juga terima kasih kepada Ikatan Alumni FEB Unjani dan juga Mark Plus Institute ya, yang telah menyelenggarakan acara Campus Talk pada hari ini. Baik, sampai jumpa kembali di kesempatan selanjutnya. Tetap semangat, terus belajar, kemudian jadilah wirausaha yang berkontribusi bagi masyarakat dan juga bangsa. Terima kasih Bapak Ibu, akang Terima teteh. kasih. Materinya bisa di-share ya, Bu.